Apa sih yang sebenarnya jadi motor penggerak kebijakan luar negeri sebuah negara? Nah, kali ini kita bakal bedah sebuah analisis yang punya jawaban cukup mengejutkan. Katanya, ada sebuah keyakinan keagamaan kuno yang bisa jadi justru lagi nyiapin panggung buat perang modern. Yuk kita dalamin bareng. Oke, kita langsung mulai dengan klaim yang wow, berani banget dari analisis ini. Amerika Serikat bakal invasi Iran. Titik. Ini langsung nunjukin kan, taruhannya gede banget. Dan menurut sumber ini bukan cuma soal politik biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam yang lagi terjadi. Dan kita akan coba bongkar di sini. Nah, ini kan jadi pertanyaan utamanya. Kok bisa analisis ini seyakin itu bilang perang pasti terjadi? Apa sih yang mendorong keyakinan squad ini? Apa ini cuma soal minyak dan kekuasaan, seperti biasa? Atau jangan-jangan ada faktor lain yang selama ini luput dari pandangan kita? Dan disinilah penjelasannya mulai jadi super menarik. Ternyata jawabannya itu bukan cuma ada di geopolitik, tapi justru di teologi. Ya, teologi. Dan inilah yang akan jadi fokus utama kita dalam penelusuran kali ini. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Jadi, untuk bisa ngerti argumen utamanya, kita harus mundur dulu, jauh ke belakang, ke akar-akarnya, yaitu teologi Kristen yang jadi fondasi cara pandang ini. Jadi, percaya nggak percaya, untuk memahami politik modern yang super kompleks ini, kita justru harus melihat ke masa lalu. Semuanya ini ternyata berawal dari sebuah ide yang usianya udah 2000 tahun. Nah, sekarang mari kita telusuri asal-usul kepercayaan tentang akhir zaman ini. Dan siap-siap, karena Anda mungkin akan kaget melihat betapa drastisnya interpretasi soal ini berubah-ubah sepanjang sejarah. Ini dia konsep utamanya yang jadi pusat dari semua ini, kedatangan kedua. Intinya adalah kepercayaan bahwa sejarah itu punya tujuan akhir, yaitu kembalinya Yesus secara fisik, secara harfiah ke bumi. Analogi tiket lotre gratis dari sumber ini benar-benar kena banget. Coba deh bayangin, Anda itu budak, petani miskin, atau perempuan tanpa hak di Kekaisaran Romawi. Anda nggak punya apa-apa. Terus tiba-tiba datang sebuah ajaran yang menjanjikan seluruh tatanan dunia ini bakal dijungkir balikkan. Kalau percaya, toh nggak rugi apa-apa. Tapi kalau menang, wah hadiahnya tak terhingga. Tapi kemudian terjadilah pergeseran besar. Apa yang terjadi kalau agama kaum tertindas justru jadi agama resmi penguasa? Tentu pesannya harus disesuaikan kan? Nah, menurut analisis ini, disitulah peran Santo Agustinus. Dia bisa dibilang mengubah pesan dari yang tadinya, dunia akan segera kiamat, menjadi, tenang dulu itu cuma metafora kok, sekarang biar gereja yang urus semuanya. Oke, sekarang kita sampai ke jantung argumen dari sumber ini. Di bagian inilah kita akan fokus pada ideologi spesifik yang katanya jadi pendorong utama di balik klaim soal perang dengan Iran tadi. Nah, lini masa ini penting banget buat kita pahami. Ini menunjukkan jejak perjalanan sebuah gagasan. Gagasan untuk menafsirkan Alkitab secara harfiah dan menjadikannya otoritas tertinggi. Ide ini menyeberangi Samudra Atlantik dan akhirnya menurut sumber ini menjadi bagian dari DNA pendirian Amerika Serikat. Oke, tabel ini mungkin kelihatan agak teknis ya, banyak istilah aneh. Tapi intinya sederhana banget kok. Coba deh kita abaikan dulu 3 yang pertama. Fokus aja ke yang paling bawah, premilenialisme dispensasionalis. Nah, ini dia ide kuncinya. Bagi mereka, Alkitab itu bukan cuma buku berisi janji, tapi sebuah peta jalan, sebuah rencana yang harus diikuti. Perbandingan ini menjelaskan perbedaannya dengan sangat jelas. Di satu sisi, ada sikap pasif. Kita percaya, kita berdoa, kita tunggu janji Tuhan. Di sisi lain, ada sikap aktif. Ini bukan cuma janji, ini rencana, dan tugas kita adalah membantu mewujudkannya. Perbedaan antara janji dan rencana ini, nah, inilah inti dari keseluruhan analisis ini. Dan ini dia rencananya, semacam checklist ilahi, langkah demi langkah. Bagi penganut pandangan ini, langkah pertama itu udah kecentang di tahun 1948 dengan berdirinya Israel. Lalu sisanya? Nah, sisa langkah-langkah ini bukan sesuatu yang harus ditakuti atau dihindari. Justru sebaliknya, ini adalah hal-hal yang harus didorong agar cepat terjadi. Terus, gimana ceritanya semua keyakinan teologis yang rumit ini bisa nyambung ke geopolitik zaman sekarang dan kebijakan luar negeri Amerika? Nah, di bagian inilah kita akan coba sambungin semua titik-titiknya. Ini dia istilah kuncinya, Zionisme Kristen.
Ini adalah ekspresi politik dari keyakinan dispensionalis tadi. Jadi, dukungannya terhadap Israel itu bukan karena alasan strategis atau politik semata, tapi karena Israel punya peran yang sangat krusial dalam skenario akhir zaman yang mereka yakini. Jadi kalau kita rangkum, inilah inti argumennya. Ada sebuah keyakinan teologis yang sangat spesifik. Keyakinan ini menyatu dengan sejarah pendirian Amerika. Dan gabungan keduanya ini menciptakan semacam mesin kebijakan luar negeri yang memandang konflik di Timur Tengah bukan sebagai krisis yang harus diselesaikan, tapi justru sebagai kemajuan, sebagai tanda bahwa rencana ilahi sedang berjalan. Dan ini, terus terang, adalah kesimpulan yang paling bikin kaget. Dalam cara pandang ini, perdamaian itu justru bisa dianggap menunda rencana Tuhan. Sebaliknya, perang, kekacauan, bahkan serangan terhadap Israel, itu semua malah jadi pertanda baik. Jadi sinyal kalau nubuat sedang tergenapi dan kedatangan kedua sudah semakin dekat. Tapi pertanyaannya, kenapa pandangan semacam ini bisa punya daya tarik yang kuat sekarang, di zaman modern ini? Nah, di bagian terakhir kita akan lihat penjelasan dari sumber ini tentang kenapa ide-ide ini justru beresonansi kuat di masa kita hidup. Penting banget nih untuk dicatat. Ini bukan pandangan mayoritas umat Kristen loh ya, jauh dari itu. Tapi, menurut analisis ini, meskipun mereka minoritas, pengikutnya ini termasuk yang paling terorganisir dan paling militan. Jadi, pengaruh mereka jauh melampaui jumlah mereka yang sebenarnya. Analisis ini lalu menarik sebuah paralel sejarah yang sangat kuat. Dulu di zaman Pax Romana atau kedamaian Romawi, yang damai cuma kaum elit, sementara rakyat jelata makin terpuruk. Nah, sumber ini berargumen bahwa era Pax Americana sekarang ini menciptakan kondisi yang mirip. Ketidaksetaraan yang masif membuat orang-orang yang merasa tertinggal akhirnya mencari harapan pada ide-ide yang paling radikal sekalipun. Dan kita kembali lagi ke analogi tiket lotre tadi. Kalau sistem yang ada sekarang ini sepertinya nggak menawarkan harapan apa-apa buat Anda, maka sebuah kepercayaan yang menjanjikan akan merobohkan semua sistem ini dan menggantinya dengan sesuatu yang baru dan ilahi, wah itu jadi sangat-sangat menarik. Itu bisa jadi satu-satunya harapan yang tersisa. Dan akhirnya semua ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar yang menggantung. Mungkinkah sebuah keyakinan tentang akhir dunia justru sedang ikut membentuk masa depan dunia kita sendiri? Menurut analisis yang kita bedah ini, jawabannya adalah iya. Sebuah gagasan yang luar biasa kuat dan jujur saja cukup meresahkan untuk dipikirkan.